السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir yang ringkas dari Syekh Sa'di, yaitu Taisir Al-Karim Ar-Rahman, sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-18 dari surat Ali Imran. Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, syahidallah, Allah mempersaksikan, annahu la ilaha illahu, bahwasanya tiada ilah, yakni ma'bud yang berhak diibadahi kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga para malaikatnya. Ataf, yang artinya juga para malaikatnya mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Wa ulul ilm, dan juga ulul ilm, sahibul ilm, ahlul ilm, yakni para ulama, juga mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Qa'iman bil qist, tegak dengan keadilan.
La ilaha illahu, ditegaskan kembali sebagai takkidan bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Al-Aziz, Al-Hakim, yang maha mulia lagi maha memiliki hikmah. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar-benar agama disebutkan dengan alif dan lam lil ahd. Inna ad-din ay ad-din bi alif wal lam. Ad-dinul masyhur al-ma'ruf al-mashhud min qablu, yang sudah dibicarakan sebelumnya. Yang namanya din di sisi Allah adalah Islam. Disebut dengan inna, dengan dikasrahkan hamzahnya. Sedangkan yang pertama tadi syahidallahu annahu, difathahkan hamzahnya. Demikian riwayat yang masyhur dari jumhur para ahlul Quran atau jumhur para mufassirin, semuanya membaca demikian. Walaupun ada riwayat yang juga sahih dari riwayat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma yang membaca syahidallahu innahu dengan dikasrahkan hamzahnya. Dan anna-d-dina 'inda Allahil Islam, bahwa ad-din di sisi Allah adalah Islam. Yang pertama innahu dengan dikasrahkan hamzahnya, sedangkan yang kedua inna-din dibaca anna-din. Maknanya sedikit berbeda tetapi tidak bertentangan. Kalau dibaca seperti bacaan Ibnu Abbas, syahidallahu innahu, Allah mempersaksikan, dan sesungguhnya Allah tiada ilah kecuali Dia. Berarti belum ada masyhudnya. Sedangkan innahu hanya menjelaskan tentang keesaan Allah. Allah mempersaksikan, dan sesungguhnya Allah itu tiada ilah kecuali Dia. Dan juga ulul ilmi, dan juga malaikatnya dan ulul ilmi menegakkan keadilan dalam persaksiannya. La ilaha illahu innad-din, itu dibaca annad-din, maka inilah masyhudnya. Berarti Allah mempersaksikan, dan juga para malaikatnya mempersaksikan, dan juga ulul ilmi mempersaksikan dengan adil bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Tetapi kalau dengan bacaan jumhur para ulama, yang dipersaksikan adalah tauhid. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah mempersaksikan keesaan dirinya. Allah mempersaksikan ketauhidan dirinya, bahwa Dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Karena makna ilah adalah al-ma'luh al-ma'bud. Dan dalam bahasa Arab bisa fi'al bermakna maf'ul. Bisa dalam bahasa Arab demikian. Wazan fi'al bermakna maf'ul. Seperti kitab bermakna maktub. Kitab disebut kitab mengapa? Karena dia ditulisi di dalamnya. Berarti kitab bimana maktub. Wa kadzalika ilah bima'na ma'luh. Aila ma'luha, tidak ada yang diibadahi, yang diilahkan kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya. Allah persaksikan dirinya dengan keesaannya dalam tauhid, keesaannya dalam ibadah. Demikian pula malaikah, demikian pula ulul ilm, qaiman bil qist, tegak dengan keadilan. Qaiman mansubun 'alal hal, ala kulli hal, dalam segala i'rab tetap dia hal. La ilaha illa huwal azizul hakim. Syekh Sa'di menyatakan hada taqrirun min Allah Ta'ala litauhid. Ini ketetapan
dari Allah Subhanahu wa taala terhadap tauhid. Bi a'zami turuqil mujibah lahu, dengan sebesar-besar jalan, dengan sebesar-besar cara yang semestinya. Apa itu? Syahadah. Takrir maknanya ketetapan. Menetapkan dengan qala ta'ala annahu la ilaha illallah bisa. Menetapkan dengan akhbarallahu ta'ala annahu la ilaha illahu bisa. Tetapi a'zamu takririn, sebesar-besar takrir kalau dengan lafaz syahida. Ini a'zamu takrir. Syahidallah. Qala bi a'zami turuqil mujibah lahu wa hiya syahadatuhu subhanahu wa ta'ala. Wa syahadatu khawasil khalqi. Di samping persaksian dirinya subhanahu wa ta'ala, juga persaksian sekhusus-khusus makhluknya, yaitu malaikat. Kiramun, yang disebut dengan sifat kiram, yang yaf'aluna ma yu'marun, yang selalu taat kepadanya. Wa ahlul ilmi, dan juga persaksian ahlul ilmi, karena yang diterima adalah persaksian orang yang berilmu. Orang yang tidak berilmu tidak diterima persaksiannya, sehingga disebutkan dengan ulul ilm. Allah tidak sebutkan siapapun di sini dari manusia kecuali ahlul ilmi. Wa a'lamuhum al-anbiya, dan yang paling alim di antara manusia adalah para nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diriwayatkan Rasulullah SAW berbicara, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad fi Musnadih, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan ayat ini di Arafah. Ketika turun kepadanya ayat ini, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu. Maka Rasulullah SAW menyatakan, wa ana ashhadu, dan aku pun mempersaksikan, kata Rasulullah SAW. Allah mempersaksikan bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, juga para malaikatnya. Kata Nabi, wa ana, dan aku pun mempersaksikan. Ikhwani fid din, a'azakumullah, beliau termasuk ahlul ilm. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan setelah malaikatnya wa ulul ilmi, dan ulul ilmi. Wa hada dalilun ala anna syahada la tuqbal illa min dzawil ilmi. Dalil bahwa yang namanya persaksian tidak diterima kecuali dari yang memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan wa huwa 'allamul ghuyub. Allah Maha berilmu dan Maha tahu. Malaikat-malaikatnya adalah yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, pesuruh-pesuruhnya yang selalu taat kepadanya. Dan para anbiya yang yuha ilaihi wahyu, yang diwahyukan kepada mereka wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian para ahlul ilmi, para ulama wal juhala, tidak dianggap persaksiannya. Dia mempersaksikan ini ataupun itu, la yusma' wa la yuqbal, tidak diterima, tidak pula didengar, tidak dipedulikan, tidak dihitung. Saya saksinya. Kamu tahu enggak? Enggak. Yang enggak diterima. Apakah ada saksinya? Kata hakim di pengadilan, saya saksinya. Kamu ada ketika itu dalam kejadian tersebut? Tidak. Terus bagaimana kamu bersaksikan? Tidak diterima. Karena dia tidak tahu, tidak menyaksikan, tidak melihat, tidak mendengar, bahkan tidak sama sekali memiliki ilmu. Tidak diterima. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Amma syahadatuhu ta'ala fima aqamahu minal hujaj. Adapun persaksian dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa yang Allah tegakkan dari bukti-bukti. Wal barahin,
hujjah-hujjah dan bukti-bukti. Al-qati'ah yang sangat tegas tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang pantas diibadahi kecuali Dia. Fana'ul adillah, bentuk-bentuk dalil-dalil fil afaq, di seluruh penjuru alam ini. Wa fil anfus, dan apa yang ada pada diri-diri kita. Semuanya membuktikan terhadap al-aslul azim. Semuanya membuktikan prinsip yang agung ini, la ilaha illallah. Langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, gunung-gunung, pergantian malam dengan siang, semuanya membuktikan bahwa pencipta hanya satu. Semuanya membuktikan bahwa yang menciptakan lebih pantas untuk diibadahi. Apakah pantas menyembah yang tidak menciptakan? Apakah pantas kita meratap, meminta, berdoa kepada yang tidak memiliki? Maka tentunya Al-Malik, Al-Mudabbir, Al-Khaliq sangat pantas untuk diibadahi. Yang mencipta, yang mengatur, yang memiliki, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka alam ini semuanya menunjukkan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan rububiyah Allah merupakan akbaru syahid. Akbaru syahid. Sebesar-besar saksi, sebesar-besar bukti bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Sehingga Allah selalu menantang. Apakah ada pencipta selain Allah? Apakah ada yang bisa menciptakan langit dan bumi selain Allah? Allah selalu mempertanyakannya. Man khalaqas samawati wal ard? Siapa yang mempergilirkan siang dan malam? Siapa yang menakdirkan segala sesuatu dengan keadilannya, dengan teliti? Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat, wa ila as-sama'i kaifa rufi'at, wa ila al-jibali kaifa nusibat, wa ila al-ardi kaifa sutihat? Tidakkah kalian lihat atau tidakkah mereka melihat bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung-gunung dipancangkan, bagaimana bumi dihamparkan? Semua itu akan bermuara pada satu kesimpulan, bahwa Allah satu-satunya pencipta yang maha adil, yang maha mulia, yang maha alim, yang maha sempurna. Maka Dialah yang pantas satu-satunya untuk diibadahi, disembah sebagai ilah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dirinya. Dengan apa Allah mempersaksikan? Bi ayataini atau bi naw'aini minal ayat, dengan dua jenis ayat. Ayatul kauniyah wa ayatul qur'aniyah. Ayat kauniyah adalah apa yang ada di alam semesta ini. Allah ciptakan semuanya sebagai bukti buat kalian. Lihatlah. Silahkan. Kalian lihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan memiliki kesimpulan bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah, pencipta langit dan bumi. Ikhwani fid din, a'azakumullah, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam mengajarkan kepada kaumnya, kalau mau menyembah, jangan batu-batu ini dihancurkan semua, kemudian dikalungkan kapaknya di berhala yang paling besar. Ketika mereka bertanya, man fa'ala hadza bi alihatina, siapa yang memperlakukan berhala-berhala kita ini, tuhan-tuhan kita seperti ini? Ibrahim dituduh nyatakan, tanya saja. Tanya saja pada yang terbesar ini. Mereka bingung. Masa mau nanya pada patung? Akhirnya mereka kembali pada diri mereka. Wah, ini penghinaan terhadap Tuhan kita. Tanyakan sama yang besar ini. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. In kanu yantiqun fasalu
kabiruhum hadza. Tanyakan pada yang besar ini in kanu yantiqun, kalau memang bisa bicara. Ternyata mereka sadar, iya enggak bisa bicara. Diajarkan pula oleh Ibrahim alaihissalam, kalau gitu kita enggak menyembah yang ini saja. Bulan, dia besar dan terang. Ternyata afala, terbenam, hilang. Ma uhibbul afilin, aku tidak suka yang terbenam. Ini matahari, lebih besar, lebih terang. Terbenam pula. Dikatakan in lam yahdini rabbi, kalau Rabbku tidak memberikan petunjuk kepadaku, niscaya aku enggak akan mendapatkan hidayah. Aku mau menyembah pencipta semua itu tadi. Lihat, mengajarkan dengan ilmu. Aku akan beribadah, akan menyembah yang menciptakan matahari dan bulan dan langit dan bintang dan semua apa yang ada ini. Tentunya lebih hebat, lebih besar, lebih mulia, lebih tinggi, lebih pantas untuk diibadahi. Ini syahadah kauniyah. Syahadah kauniyah. Apalagi syahadah Qur'aniyah. Allah sebutkan dalam sekian banyak ayat tentang makna la ilaha illallah, tentang bukti-bukti kekuasaan Allah, tentang sekian dalil-dalil, bahkan hampir seluruh Quran berbicara tentang tauhid. Faqala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, walau lam yakun fi dzalika illa annahu ma qama ahad bitauhidihi illa wa nasarahu ala al-musyrik la jahad al-musyrik al-jahid al-munkir al-tauhid. Cukup. Kalau saja tidak ada bukti, tidak ada dalil, kecuali setiap orang yang bertauhid mesti dimenangkan. Setiap orang yang membela tauhid selalu dimenangkan di atas musyrik yang jahid, yang menentang, yang munkir, yang mengingkari tauhid. Kalau enggak ada dalil kecuali itu, sudah cukup. Taib, kita enggak tahu bukti-bukti lain. Tetapi setiap orang berpegang dengan tauhid, bertikai dengan musyrikin, selalu Allah menangkan ahli tauhid. Dalam perang Badar, dalam perang Khandaq, dalam perang sampai sepeninggal Rasulullah SAW, dalam perang Yarmouk, dalam perang setelahnya, selalu Allah menangkan mereka. Dan yang sebelumnya, para anbiya, selalu Allah menangkan. Akhwani fid din, a'azakumullah. Itu sudah cukup sebagai bukti, sebagai dalil. Wa kadzalika in'amuhu al-'azim alladhi ma bil 'ibadi min ni'matin illa minhu. Demikian pula masalah kenikmatan atau pemberian kenikmatan. Yang ma bil ibadi min ni'matin illa minhu, yang tidak ada seorang hamba pun mendapatkan kenikmatan kecuali dari Allah. Sudah cukup, berarti pantas diibadahi karena memberikan segala nikmat. Wala yadfa'un naqam illa huwa, dan enggak ada yang menolak kejelekan kecuali Dia. Itu cukup untuk kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Wal khalqu kulluhum ajizuna 'anil manafi' wal madar li anfusihim wa li ghairihim. Bahwa makhluk-makhluk seluruhnya tidak mampu untuk memberikan manfaat, tidak mampu untuk menolak madarat untuk diri mereka sendiri, apalagi untuk orang lain. Silahkan buktikan sendiri. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya tidak berhasil. Betapa banyak orang yang ingin melindungi dirinya dari kejelekan tidak berhasil. Cukup kita tanyakan pada orang tadi, berarti yang terjadi keinginanmu atau keinginan selainmu? Iya, yang terjadi bukan keinginan saya. Thayyib, keinginan siapa? Ikhwani fid din, a'azakumullah.
Tidak lain tidak bukan fitrah akan menjawab keinginan yang mengatur alam semesta, keinginan pencipta langit dan bumi, keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya engkau tidak bisa memutuskan untuk dirimu sendiri naf'an wala darran. Engkau tidak bisa memutuskan untuk dirimu sendiri naf'an wala darra. Berarti ada zat yang maha menakdirkan segala sesuatu. Taib, kalau begitu siapa yang lebih pantas untuk disembah? Manusia atau yang mengatur segala gerak-gerik manusia? Siapa yang berhak untuk disembah? Makhluk atau pencipta makhluk seluruhnya? Ini cukup sebagai bukti. Barakallahu fikum. Wa qala Syekh Sa'di selanjutnya rahimahullah, fa fi hadza burhanun qati'. Ini adalah bukti yang sangat kuat, qat'i, ala wujubit tauhid. Bukti yang sangat kuat untuk menunjukkan keesaan Allah dalam ibadah, wa butlanis syirik, dan batilnya kesyirikan-kesyirikan. Wa amma syahadatul malaikah, adapun persaksian malaikat-malaikat, bidzalik fanastafiduha bi ikhbarillah, maka cukup kita mendapatkan faedahnya dari berita Allah subhanahu wa ta'ala tentang itu, tentang para malaikat. Wa ikhbar rusulihi, dan berita tentang rasul-rasulnya. Baik. Wa amma syahadatu ahlil ilmi, adapun persaksian para ulama ahlul ilm, fali'annahum humul marja' fi jami'il umur ad-diniyah. Kenapa disebutkan ulul ilmi sebagai yang juga mempersaksikan la ilaha illallah? Karena mereka adalah marja', tempat rujukan dalam perkara agama. Allah perintahkan fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlad dzikr in kuntum la ta'lamun. Ahlul dzikr bukan tukang dzikir. Ahlul dzikr adalah para ulama yang amilun, yang mereka beribadah, berzikir, salat, puasa, dan mereka alim bi'ilmihi wa amil bi'ilmihi, mengamalkan ilmunya. Humul ulama. Fas'alu ahlul ilm. Karena dzikra itu adalah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna adzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya, kata Allah. Apa makna dzikra dalam ayat ini? Inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguhnya kamilah yang menurunkan dzikra ini. Itulah yang dimaksud tadi. Fas'alu ahla dzikr. Tanyakan kepada yang ahli terhadap apa yang Allah turunkan. yakni ahlul ilm, ahlul Quran, ahli sunnah. Mereka lah marja yang disuruh oleh Allah, fas'alu, tanyakan pada mereka kalau kalian tidak tahu. Khususan fi a'zamil umur, khususnya dalam perkara-perkara yang terbesar. Wa ajalluha wa ashrafuha, yang paling tingginya, paling mulianya, wa huwa tauhid, yaitu tauhid. Fa kulluhum min awwalihim ila akhirihim qad ittafaqu ala dzalik. Yang semua mereka dari awalnya sampai akhirnya sepakat ala dzalik, atas yang demikian. Ahlul ilmi, para ulama, sejak awal pertama dulu ahlul kitab sudah tahu la ilaha illallah. Sejak Nabi Ibrahim alaihi salam, inna bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin faja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibih. Mengajarkan Ibrahim alaihi salam tauhid. Aku berlepas diri dari semua sesembahan kecuali yang telah memberikan hidayah kepada aku. Kemudian setelah itu disebutkan ja'alaha kalimatan baqiyah,
menjadi kalimat yang kekal terus-menerus disebutkan oleh anak turunannya. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu kalimat la ilaha illallah. Silakan tanya kepada ahlul kitab. Ikhwani fid din a'azakumullah. Mereka tahu hal itu. Tetapi mereka kemudian sesat, menyimpang ketika mereka melupakan ilmu yang mereka telah ketahui dengan sesuatu dari hawa nafsu mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama dari seluruh dunia, para ulama salaf wal khalaf yang dulu dan sekarang, silakan tanyakan pada mereka seluruhnya, siapa yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada khilaf, walhamdulillah. Enggak ada perselisihan, walhamdulillah. Silakan dari madhab apapun, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, silakan tanya pada mereka. Bahkan dalam semua aliran-aliran, kecuali Syiah. Karena Syiah mempertuhankan syekhnya, imamnya. Walaupun mulutnya tetap berkata tidak ada Tuhan kecuali Allah, tetapi mereka perlakukan imamnya seperti Tuhan. Boleh membuat syariat dan boleh mengganti syariat. Itu tertulis dalam buku-buku mereka. Maka itu berarti menuhankan pendeta mereka. Sama dengan kaum Nasrani, yang mereka menuhankan pendeta-pendetanya. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka mengambil pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan mereka, dan juga menjadikan Isa ibn Maryam sebagai Tuhan mereka. Ikhwani fid din a'azakumullah, wa illa, kalau saja bukan karena hawa, maka mereka seluruhnya tahu la ilaha illallah. Ikhwani fid din a'azakumullah, khususnya ahlul ilminya, ulamanya. Fa fi hadza burhanun qati', maka ini juga bukti yang berikutnya bahwa la ilaha illallah dipersaksikan oleh seluruh ahlul ilmi sepanjang masa. Mereka tafaqu, mereka sepakat, ajma'u, mereka ijma' bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa da'u ilaihi, dan semua para ulama mengajak pada tauhid. Wa bayyanu linnas, mereka mengajarkan pada manusia at-turuqul musilah ilaih, jalan-jalan yang mencapai atau menyampaikan mereka kepadanya. Fawajaba 'alal khalqi iltizamu hadzal amr, maka wajib bagi makhluk-makhluk ini seluruhnya untuk berpegang dengan perkara yang masyhud. Hadzal amr al-masyhudu 'alaihi, hendaklah berpegang dengan perkara yang sudah dipersaksikan oleh Allah, oleh malaikatnya, oleh para nabi, oleh para rasul, dan oleh para ulama, dan oleh para aqilun, orang yang memiliki akal yang masih benar, yang masih lurus. Dan hendaklah beramal dengannya. Wa fi hadza dalilun ala anna asyrafal umur ilmu tauhid. Dan ini pun membuktikan bahwa setinggi-tinggi ilmu adalah ilmu tauhid. Setinggi-tinggi ilmu adalah ilmu tauhid. Karena ilmu itu akan diketahui kadar ketinggiannya dengan apa? Dengan apa yang dipelajarinya. Ilmu tentang perkara membuat korek api. Ya, ketinggian ilmu tersebut sesuai dengan kemuliaan korek api seberapa. Apalagi ilmu cara membuat sapu lidi, lebih rendah lagi. Tetapi ilmu yang lebih rumit, membuat komputer misalnya, wah, ini ilmu yang lumayan dibandingkan dengan tentang lidi dan korek api tadi, tinggal potong-potong saja. Baik, semakin tinggi ilmu tentang bagaimana mengatur sebuah negara, wah, ini tinggi lagi. Maka syaraful ilmi bisyarafil ma'lum,
Keutamaan ilmu tergantung kemuliaan yang dipelajari. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Taib ilmu tauhid, apa yang dipelajari? Ilmu tauhid mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, maha mulia. Berarti ilmu yang mempelajari tentang Allah adalah ilmu yang paling tinggi. Karena syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Keutamaan ilmu tergantung keutamaan yang dipelajari. Maka ilmu tauhid adalah ilmu tentang Allah, ma'rifatullah. Maka tentunya ini setinggi-tinggi ilmu, karena tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmunya pun tidak ada yang lebih tinggi daripada ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Wasyahada la takunu illa an ilmin wa yaqin. Juga kita mendapatkan pelajaran berikutnya bahwa yang namanya syahadah, persaksian, tidak diterima kecuali dari ahli ilmi. Yang sudah disinggung tadi di awal, bahwa tidak bisa diterima persaksian kecuali dari orang yang memiliki ilmu. Kalau ada orang yang menyatakan saya bersaksi dalam keadaan tidak tahu, atau saya menetapkan dalam keadaan nggak pernah dengar, maka itu bukan persaksian. Itu bukan persaksian. Bimanzilatil musyahadah lil basar, sesuai dengan persaksian pandangan mata. Ini memberitakan, ini memberitakan, ini memberitakan, ini memberitakan. 4 orang memberitakan hal yang sama. Dari mana kamu tahu berita itu? Katanya dengar-dengar. Kamu nggak lihat? Enggak. Kamu nggak menyaksikan? Tidak. Dengar dari siapa? Nggak tahu. Dengar-dengar. Sayup-sayup sampai. Dengar-dengar itu kan nggak jelas siapa yang menyampaikan. Ini lemah sekali. Yang kedua, kamu dengar dari mana? Saya dengar dari mana? Dari si fulan. Fulan itu jujur atau jujur? Nggak tahu. Pokoknya fulan beritakan pada saya terjadi kejadian itu. Walaupun di atas yang pertama, tetapi masih lemah sekali. Barangkali dia berdusta, barangkali dia. Sampai yang berikutnya, yang ketiga, kamu dari mana dengar? Saya dari si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Sudah naik kepercayaan kita. Ini kayaknya lebih tepat. Karena dari banyak orang. Kamu yang keempat, dari mana kamu dengar? Saya bukan mendengar, saya lihat sendiri. Mana yang paling tinggi ilmunya? Yang keempat ini yang paling tinggi. Mengapa? Syahid. Dia mempersaksikan. Sehingga syahadah adalah yang paling tinggi. Karena persaksian itu seperti orang yang melihat sendiri. Saya menyaksikan kok. Maka disebut syahid Allah, karena Allah maha alim. Allah menyaksikan segala sesuatu. Wal malaikah, yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para anbiya diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang maha benar, yang tidak mungkin salah. Demikian pula para ulama, mereka alim dari Al-Quran, dari ucapan Allah dan dari ucapan orang yang la yantiqu anil hawa. Ucapan manusia yang tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mempersaksikan. Qala selanjutnya, fa fihi dalilun ala anna man lam yasil fi ilmi tauhid ila hadhihi al-halah falaysa min ulil ilmi. Maka ini dalil bahwa siapa yang tidak mencapai ilmunya kepada derajat yang seperti ini, keadaan yang seperti ini, maka dia belum dikatakan ulul ilmi. Seperti apa? Seperti yang disebutkan tadi. Meyakinkan, ilmu yang meyakinkan seperti keyakinan azat ilal basar atau al-mar'i ilal basar, seperti keyakinan sesuatu yang dilihat kepada mata. Kalau kamu sudah melihat dengan matamu ini putih, apakah kamu ragu? Kalau ada orang yang membuat syubhat kepada kamu, sesungguhnya ini karena faktor lampu, padahal dia sesungguhnya hitam, kamu goyah? Tidak. Kamu ngomong apa? Saya lihat sendiri putih.
Datang yang kedua, kamu itu mungkin tidak jelas matanya, atau kamu min atau plus, matamu mungkin tidak sehat. Ini adalah abu-abu. Sesungguhnya begini, dia hujah-hujahnya dia sampaikan, atau lebih tepatnya syubhat. Goyah kamu? Tidak akan goyah. Mengapa? Kamu lihat sendiri dengan matamu yang sehat, Masya Allah. Kamu yakin, saya lihat ini putih. Mau apa? Silahkan kamu mengucapkan syubhatmu 1000 kali, saya enggak akan mundur. Ini putih. Ini namanya al-ilmu. Darajatul yaqin ilal qalbi kadarajatil mar'iyyi ilal basar. Derajat keilmuan kepada hatimu itu seperti derajat yang dilihat kepada mata. Oleh karena itu, ilmu yang seperti ini disebut dengan basirah. Dari kata basar. Ilmu yang seperti ini dikatakan basirah. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disuruh oleh Allah untuk mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Rasul pada mereka, bahwa sesungguhnya aku mengajak kalian kepada Allah, ikhlas kepada Allah, di atas basirah, di atas ilmu yang derajatnya sangat yakin, ilmu yang meyakinkan, ala basiratin ana wa man ittaba'ani, aku dan yang mengikutiku. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Derajat yang paling tinggi dari ilmu adalah keyakinan, dan itu adalah al-basar atau al-basirah, yang kemudian dikatakan ulama, disebut ulama kalau dia dalam keadaan mengerti ilmu ini dengan darajat al-yaqin, dengan darajat al-basirah. In lam yablugh, kalau belum mencapai yang demikian, belum dikatakan alim. Jadi bagaimana hukumnya? Kayaknya sih seperti ini, mungkin seperti itu, atau seperti ini. Kayaknya demikian, mungkin ini, mungkin ini. Yang benar yang mana? Nggak tahu ya, kayaknya ini yang benar, atau sepertinya itu. Itu bukan ilmu, barakallahu fikum. Itu waham, wadhan. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang namanya dhan, al-waham, tidak akan membawa kebenaran sedikit pun. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.